Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini. Mari sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menundukkan hati dan kepala kita sepakat berdoa. Bapa yang baik, Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk menikmati firman-Mu. Dalam ibadah online hari ini, kami serahkan kepadamu pemberitaan firman dari awal sampai selesainya. Tuhan mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap jemaat-Mu, supaya kami terus diteguhkan, dikuatkan, dan dihiburkan oleh Roh Kudus melalui pemberitaan firman hari ini. Kami mematahkan setiap perancangan dari si jahat dalam nama Yesus. Dan kami mau belajar kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah kami juga belajar menghidupinya, sehingga firman-Mu terus bertumbuh dan hidup kami berbuah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hidup itu selalu diperhadapkan dengan dua pilihan. Pilih kanan atau pilih kiri. Pilih malam atau pilih siang. Demikian juga ada barang-barang yang asli, tapi juga ada yang imitasi. Ada yang ori, ada yang KW. Ada yang sejati, ada yang palsu. Nah, bicara soal sejati atau palsu, kita akan belajar bersama-sama mengenal ciri-ciri hamba Tuhan yang sejati. Ciri-ciri hamba Tuhan yang sejati ini, kita akan belajar dari sosok anak Tuhan yang luar biasa, sosok Nabi Tuhan yang luar biasa, yang di dalamnya ada ciri-ciri atau memiliki ciri-ciri hamba Tuhan yang sejati. Kita akan belajar dari seorang nabi Tuhan, seorang anak Tuhan, namanya adalah Elisa. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas ciri-ciri hamba Tuhan yang sejati, ini tidak bicara soal pendeta atau bukan. Tapi semua orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, entah menduduki jabatan sebagai pendeta atau tidak, majelis atau jemaat biasa, semuanya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Dalam hal ini tidak ada pembedaan, mana yang bergelar dan mana yang tidak, mana yang memiliki jabatan, dalam hal ini jabatan pelayanan, ataupun tidak, sama-sama hamba Tuhan. Saya dan saudara semuanya di hadapan Tuhan adalah hamba Tuhan. Karena itu, milikilah ciri-ciri atau jadilah hamba Tuhan yang sejati. Nah, hamba Tuhan yang sejati memiliki ciri-ciri seperti yang kita bisa lihat dalam diri Nabi Elisa. Yang pertama adalah mengutamakan keinginan rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Begini firman Tuhan, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu Elia berkata, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, Elisa hanya menjawab, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Elisa tidak meminta segala sesuatu yang dapat dipakai
untuk memuaskan dirinya sendiri. Elisa tidak menggunakan itu untuk meminta sesuatu yang bisa digunakan untuk memuaskan keinginannya. Meskipun ia pasti bisa mendapatkan itu karena Elia memberikan tawaran dan Elia pasti bisa mewujudkannya. Namun Elisa lebih memilih perkara-perkara rohani, minta 2 bagian dari roh Elia. Elisa tidak meminta pangkat yang lebih tinggi. Elisa tidak meminta harta yang lebih banyak. Elisa tidak meminta sakti mungkin, atau yang lain-lain. Kalau ngomong orang gampang percaya, manut semua apa yang diucapkannya. Tidak. Tapi Elisa hanya minta 2 bagian dari roh Elia. Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa Elisa memiliki ciri seorang hamba Tuhan yang sejati. Hidupnya tidak berorientasi pada kesenangan duniawi. Hidupnya tidak dihabiskan untuk mencari perkara-perkara duniawi. Karena perkara-perkara duniawi itu Elisa sadar hanya sementara, hanya sesaat, hanya fana. Ada sesuatu yang kekal, ada sesuatu yang abadi, yang nilainya jauh lebih besar daripada hal-hal materi. Dan Elisa tahu itu, makanya dia meminta 2 bagian roh Elia. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau yang ditawari itu adalah saudara dan saya. Kira-kira apa jawabannya? Mungkin kita bisa berkata, minta kaya, minta pangkatnya lebih tinggi dari apapun, minta jadi raja, minta segala hal, makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Banyak orang yang lebih mengejar hal-hal duniawi daripada hal-hal rohani akhir-akhir ini. Ya, buktinya kadang-kadang hal-hal rohani dianggap tidak penting daripada hal-hal jasmani. Contoh, lebih mementingkan cari uang daripada mendekat kepada Tuhan, ibadah. Hari ini barangkali Bapak Ibu Saudara bisa punya banyak alasan. Pak, ibadahnya kan online, jadi bisa sewaktu-waktu dong saya ibadah. Oke lah, tapi kadang-kadang saya amati dari video yang saya buat, terlalu sedikit yang menonton. Dan saya rasa di antara saudara sendiri ada yang tidak ikut ibadah. Dan alasan ibadah online itu jadi alasan untuk menghindar dari ibadah. Kan tidak tahu. Kalau ibadah di gereja saja yang bisa dilihat banyak orang aja kita bisa menghindar. Apalagi ketika ibadah online, tidak ada yang tahu. Nah, kita bisa lihat prioritas seseorang. Lebih mementingkan duniawi atau rohani. Ibadah bisa dinomorduakan. Bersekutu dengan Tuhan bisa dinomorduakan. Tapi kalau bicara soal harta, bicara soal uang, bicara soal kenyamanan, bicara soal kemapanan, itu bisa jadi nomor 1. Dan kita lihat banyak hari-hari ini, kejadian demi kejadian, orang rela mengorbankan harga diri, orang rela mengorbankan nama baik hanya untuk mengejar sebuah materi. Dan dia lupa sebenarnya itu hanya sementara, hanya fana. Kalau saudara seorang anak Tuhan yang sejati, saudara seorang hamba Tuhan yang sejati, pilihlah untuk perkara-perkara rohani lebih utama dibandingkan dengan perkara-perkara duniawi. Perkara-perkara jasmani itu nomor 2. Yesus pernah berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, ciri hamba Tuhan yang sejati bukan hanya mengutamakan keinginan rohani, tetapi juga memiliki kasih sejati kepada orang tua. Bapak Ibu Saudara, kita sedang belajar dari Elisa. Elisa ini bukan hanya memiliki keinginan rohani, tetapi dia juga memiliki kasih yang sejati kepada orang tua.
Itu tertulis dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-20. 1 Raja-Raja 19 ayat 20, begini firman Tuhan. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, pada waktu Elisa dipanggil untuk menjadi nabi, untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi anak Tuhan, ia minta izin kepada Elia untuk mencium ayah dan ibunya. Bapak, Ibu, Saudara, dalam tradisi Yahudi, mencium ayah dan ibu merupakan tanda bakti seorang anak kepada orang tuanya. Kisah Elia ini memberikan gambaran bagaimana Elisa mengasihi kedua orang tuanya begitu tulus, sehingga ia beroleh restu dari orang tua untuk melayani Tuhan sepenuh hati. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini kita sering menyaksikan rusaknya hubungan anak dengan orang tua, di mana anak tidak lagi memiliki kasih yang sejati kepada orang tua. Ada peribahasa yang berkata, kasih orang tua itu sepanjang jalan, tetapi kasih anak sepenggalan. Artinya, kadang-kadang ada banyak anak yang tidak mengasihi, yang tidak menghormati orang tua. Belajar dari Elisa ini, kalau mau menjadi seorang anak Tuhan yang sejati, menjadi seorang hamba Tuhan yang sejati, miliki kasih yang sejati kepada orang tua kita. Seperti apapun orang tua kita, dia adalah orang tua kita yang wajib kita hormati, yang wajib kita kasihi, yang wajib kita mintai restunya. Nah, ada survei yang mengatakan bahwa umur orang tua sedikit banyak ditentukan oleh penghargaan dan kasih anak-anaknya kepada mereka. Semakin anak mengasihi dan menghargai orang tua, terbukti dalam survei itu, umur orang tua bertambah panjang. Demikian juga, restu orang tua kepada anak-anak menentukan jalan hidupnya di masa depan. Karena itu, tergantung bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Kalau kita memperlakukan orang tua kita seperti raja, yakinlah bahwa berkat raja itu akan kita terima. Tetapi kalau kita memperlakukan orang tua kita seperti pembantu, maka berkat kita ya berkat pembantu. Karena berkat kita ditentukan seberapa besar, seberapa tulus, seberapa baik kita mengasihi, menghargai, menghormati orang tua kita. Elisa salah satunya. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa karena dia menjadi seorang hamba Tuhan yang menghormati orang tuanya, mengasihi dengan tulus, mengasihi dengan sejati orang tuanya. Mari untuk bagian yang pertama ini, menjadi hamba Tuhan yang sejati, miliki ciri-ciri, memilih atau lebih mengutamakan keinginan rohani, dan memiliki kasih sejati kepada orang tua kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang singkat sederhana hari ini. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, hamba-hamba Tuhan yang sejati. Tidak ada kepalsuan dalam diri kami, dan kami membuktikannya dengan kami memilih keinginan rohani dibandingkan duniawi, dan memiliki kasih sejati kepada orang tua kami. Ampuni kami kalau selama ini kami belum seperti yang Tuhan mau dalam bagian khotbah hari ini, firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan ketemu minggu depan untuk bagian yang kedua. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati.